Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, Orang Kudus di Istana Kaisar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 21-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di Istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari dalam Alkitab dan kita ambil contoh perkara Daniel adalah seorang yang bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Seorang yang hidupnya suci. Di mana Daniel berada, dia ada di istana raja. Kemudian Yusuf adalah seorang yang takut berbuat dosa, seorang yang hidupnya dalam kebenaran. Di mana Yusuf berada? Dia berada di rumah Potifar dan kemudian Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Lalu kalau kita pelajari Daud adalah seorang yang hidupnya dan hatinya berkenan kepada Tuhan. Di manakah Daud berada? Dia bertahun-tahun ada di istana Saul dan kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Jadi orang kudus tempatnya bukan hanya ada di bait Allah. Walaupun itu tempatnya di mana orang-orang kudus diproses oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 22 dalam bacaan kita hari ini dikatakan, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di Istana Kaisar. Nah, dari kalimat ini menarik untuk kita pelajari. Hal-hal apa yang Tuhan maksudkan di sini? Yang pertama, keberadaan orang kudus bukan soal di mananya, tetapi apa yang dia kerjakan. Apa artinya orang kudus ada di Istana Kaisar? Apa artinya orang kudus ada di parlemen-parlemen? Apa artinya orang-orang kudus menduduki jabatan yang strategis kalau dia tetap tidak hidup benar, korupsi dan sebagainya? Jadi hidup orang-orang kudus bukan soal di mana dia ada, tetapi apa yang dia kerjakan dalam hidupnya. Hidup orang Kristen adalah hidup yang memiliki tanggung jawab. Karena itu Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Jadi Alkitab menegaskan bukan soal siapa dia dan di mana dia berada, tetapi soal tanggung jawabnya. Yang kedua, kalau Tuhan menempatkan orang-orang kudus di suatu tempat, pasti ada maksud tertentu. Mengapa Tuhan menempatkan Yusuf di istana raja? Yaitu untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa kelimpahan. Karena waktu itu dunia dilanda 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Karena ada orang benar yaitu Yusuf di istana raja, apa yang terjadi? Dia buat sesuatu yang luar biasa dan dengan hikmat yang luar biasa, sehingga walaupun 7 tahun ada dalam masa kekeringan, tetapi bangsa yang dipimpinnya tetap mengalami berkat Allah yang luar biasa. Jadi Tuhan menempatkan orang-orang kudus dengan maksud tertentu. Dan yang ketiga, orang kudus di tempat-tempat yang penting dituntut tanggung jawab yang berat. Alkitab berkata kepada mereka yang diberi banyak akan dituntut banyak. Kita kadang-kala mudah saja berkata, enak ya dia diangkat di posisi yang baik. Bahkan tidak sedikit orang yang iri. Saudaraku, ingatlah bahwa orang-orang kudus yang ditempatkan oleh Tuhan pada tempat-tempat yang penting itu dituntut tanggung jawab yang berat, dan semua kepercayaan yang Tuhan berikan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat,
Orang-orang kudus yang ditempatkan Tuhan di tempat-tempat yang penting harus bekerja sama dengan orang-orang kudus di tempat lain. Artinya kita harus saling bergandengan tangan. Jangan sampai ada dikotomi mayoritas atau minoritas. Ada orang yang berpikir, saya ini kan orang yang diberkati Tuhan. Saya punya banyak pengikut. Siapa kamu? Dan tidak sedikit orang merasa superior. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya bangsa kita ini tidak lagi dipecah belah dengan konsep mayoritas atau minoritas. Tetapi saatnya kita saling bergandengan tangan. Mari kita saling membutuhkan satu sama lain. Mari kita saling mendukung satu sama lainnya. Karena di mana ada kesatuan, maka kesanalah berkat-berkat Allah akan diperintahkan buat orang-orang kudus yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah kami di mana kami ada saat ini. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa bukan kebetulan kalau Engkau menempatkan kami di tempat-tempat yang Tuhan tentukan untuk kami ada, supaya kami boleh menjadi berkat di mana kami ada, di mana Tuhan tempatkan kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu hidup menjadi terang dan garam. Pakai kami ya Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu, tuntun kami senantiasa dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.